Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan ya penjelasan dari materi sebelumnya tentang jaringan distribusi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menambahkan penjelasan terkait bagaimana cara perhitungan dengan metode Vogel. Jadi untuk metode Vogel ini adalah salah satu dari cara perhitungan untuk menentukan jaringan distribusi mana yang bisa dipilih oleh perusahaan untuk mengirimkan hasil produksinya ke masing-masing tempat atau antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lain. Nah, untuk metode perhitungannya sendiri nanti saya akan membuat videonya secara terpisah ya. Jadi nanti masing-masing video akan menjelaskan satu metode perhitungan. Jadi biar nggak terlalu padat dan terlalu panjang videonya, maka saya coba buat secara terpisah. Dan untuk video yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang metode Vogel. Nah, langsung aja mungkin ya. Jadi untuk metode Vogel ini saya ambil contoh kasus yang pertama adalah ada perusahaan yang dia punya tiga pabrik yaitu pabrik HW, pabrik H, dan pabrik P. Nah, dari ketiga pabrik ini dia akan mendistribusikan ya atau mengirimkan hasil produksinya ke masing-masing gudang yaitu gudang A, B, dan C. Nah, di sini kita bisa melihat untuk masing-masing pabrik dia punya kapasitas produksinya masing-masing ya untuk tiap bulan. Jadi untuk pabrik W dia bisa menghasilkan 90 ton setiap bulannya. Pabrik H 60 ton dan pabrik P adalah 50 ton. Totalnya adalah setiap bulan dari ketiga pabrik ini bisa menghasilkan 200 ton. Nah, untuk gudangnya, masing-masing gudang juga dia punya kapasitas ya setiap bulan. Gudang A itu adalah 50 ton, gudang B 110 ton, dan gudang C 40 ton. Total dari semua gudang yang ada itu bisa menampung 200 ton setiap bulannya. Jadi sama dengan total kapasitas dari ketiga pabrik tadi ya, 200 ton juga. Nah, untuk biaya pengirimannya, kalau misalkan kita lihat di sini, dari masing-masing pabrik itu dia punya biaya pengirimannya masing-masing. Di sini saya coba mapping dalam satuannya dalam ribuan rupiah ya. Jadi contoh misalkan dari pabrik W ke gudang A itu dia biaya pengirimannya adalah 20.000 per ton. Lalu dari pabrik W ke B itu adalah 5.000 rupiah ya per ton, dan dari pabrik W ke pabrik C itu adalah 8.000 per ton. Begitu juga dengan pabrik H dan pabrik P, di sini ada masing-masing biaya pengirimannya ya untuk tiap tonnya. Nah, kalau di mapping jadinya seperti ini ya. Jadi dari pabrik W ke gudang A itu adalah 20.000 per ton, lalu pabrik W ke gudang B itu adalah 5.000 per ton. Begitu juga dengan ke pabrik W ke gudang C 8.000 per ton. Nah, di sini tadi kita lihat juga masing-masing pabrik dia punya kapasitas maksimal produksinya ya. Pabrik W 90 ton, pabrik H 60 ton, pabrik P 50 ton. Begitu juga dengan masing-masing gudang tadi. Dia punya kapasitas penyimpanannya masing-masing tiap bulan dan semuanya kalau di total diakumulasi itu adalah jumlahnya 200 ton setiap bulan. Nah, nantinya dalam metode Vogel ini kita akan melihat nih nilai X11, X12, X13. Apa itu nilai X? Nilai X itu adalah total kapasitasnya ya yang bisa dikirimkan oleh masing-masing pabrik ke masing-masing gudang. Nah, untuk mencari nilai X11, X12 sampai dengan X33, ini nanti kita akan mengulas ya dengan metode Vogel ini. Nah, supaya tidak bingung, saya coba hapus dulu ya nilai X-nya. Dan habis itu kita cari nih nilai selisih biaya pengirimannya dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, itu di sebelah kanan tabel dan di bawah tabel itu ada angka 359.552 gitu ya. Itu dapatnya dari mana? Nah, let's say kita lihat dari baris pertama nih ya, yaitu dari baris pertama yaitu pabrik HW. Nah, dari pabrik W kita bisa melihat nih, di baris pertama ini dua biaya terkecil, yaitu 5 dan 9 ya. 5 dan 8, mohon maaf. Nah, kalau kita ambil selisihnya, 8 dikurang 5 itu adalah 3 untuk baris pertama. Baris yang kedua, dua biaya terkecilnya ada di 15 dan 10. Kalau kita hitung selisihnya berarti 5. Baris ketiga, ada dua biaya terkecil yaitu 10 dan 19. Kalau kita ambil selisihnya berarti 9.
Begitu juga dengan yang bawah nih, kolom pertama. Kolom pertama di gudang A itu dua biaya terkecil yaitu 15 dan 20. Kita ambil selisihnya berarti 5. Terus gudang B di kolom yang kedua, dua biaya terkecilnya yaitu 5 dan 10. Berarti selisihnya 5 juga. Untuk kolom yang ketiga di gudang C, itu dua biaya terkecilnya ada di 8 dan 10. Kalau kita ambil selisihnya berarti 2. Gitu ya. Jadi cara dapat nilai 359 dan 552 itu adalah dengan cara kita mengurangi dua biaya dua biaya terkecil untuk masing-masing baris dan masing-masing kolom ya, seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan nilai selisih dari masing-masing baris dan masing-masing kolom untuk dua biaya terkecilnya, kita ambil selisih yang terbesar. Nah, setelah dihitung ternyata nilai selisih yang terbesar ada di 9, yaitu di baris yang ketiga gitu. Nah, terus kalau sudah ketemu nih nilai selisih yang terbesar, kita lihat nih di baris yang ketiga. Di baris yang ketiga ini mana nilai biaya yang terkecil? Oh, ada di kolom yang kedua nih, yaitu di 10 nih, baris ketiga kolom kedua. Karena dia biayanya paling kecil nih, Rp10.000. Sedangkan kalau di eh, apa namanya di kolom yang pertama ini kan ada nih 25.000, terus di kolom yang ketiga 19.000 ya. Berarti yang terkecil adalah 10. Nah, dari kolom yang nilainya terkecil ini di baris yang ketiga, kita tetapkan nilai maksimal untuk kapasitasnya berarti adalah 50. 50 dari mana? Kita lihat nih di sini, di baris yang ketiga, kapasitas maksimal pabriknya kan 50. Sedangkan kapasitas penyimpanan gudang B itu adalah 110. Maka di sini ya udah hasil total atau hasil maksimal produksi pabrik P itu akan disalurkan semua ke gudang B. Makanya di sini untuk semua hasil pabrik P, hasil produksinya itu sebanyak 50 ton itu akan keserap semua di gudang B gitu. Makanya di sini nanti kita coret di sini karena di sini udah terpenuhi nih kapasitas pabrik P-nya nih. Semua akan disalurkan ke gudang B. Nah, terus kita bisa melihat di sini di gudang B itu kan tadi kapasitas penyimpanannya 110 ya. 110 terus udah ada barang masuk 50 ton. Berarti sisanya masih ada 60 ton untuk kuota penyimpanannya. Nah, untuk mencari sisanya gimana caranya? Hampir sama dengan cara tadi perhitungan sebelumnya yaitu kita mencari selisih biaya pengiriman. Nah, sama seperti perhitungan sebelumnya, di sini kita ngitung pakai cara yang sama juga. Jadi untuk baris yang pertama kita lihat nih di sini biaya terkecilnya ada di 5 dan 8. Selisihnya masih sama yaitu 3 ya untuk baris pertama. Untuk baris yang kedua juga selisihnya juga masih sama ya. 15 dan 10 untuk biaya terkecilnya. Berarti selisihnya adalah 5. Sedangkan untuk baris yang ketiga itu karena sudah terpenuhi kuotanya maka di sini saya kasih X. X itu berarti udah kita udah nggak masuk ke perhitungan, udah nggak masuk hitung-hitungan ya untuk yang baris ketiga. Nah, untuk yang kolom pertama nih kita lihat yang bawah. Untuk kolom yang gudang A itu juga kayaknya selisih dua biaya pengirimannya juga nggak berubah ya, karena dua biaya pengiriman yang terkecil ada di 20 dan 15. Nah, 20 dan 15 selisihnya 5. Nah, tapi kalau untuk kolom yang kedua ada perubahan nih. Karena di sini yang bersisa yaitu 5 dan 20. Maka selisihnya adalah 15. Gitu. 15. Nah, terus kolom yang ketiga ini selisihnya 10 dan 8, berarti 2. Nah, untuk yang perhitungan yang pertama ini saya coret kuning ya karena udah lewat, udah nggak dipakai lagi. Nah, dari hasil perhitungan selisih yang kedua ini kita ambil selisih yang terbesar yaitu ada di 15. 15 ini berarti ada di kolom yang kedua nih. Di kolom yang kedua, maka kita bisa menetapkan berapa kapasitas maksimalnya nanti di kolom yang kedua ini. Nah, di kolom yang kedua kita lihat dulu nih, mana yang biayanya paling kecil. Oh, ternyata ada di 5, yaitu di kolom kedua baris pertama. Maka nanti kita kasih dia kapasitas maksimalnya yaitu 60. 60 dari mana? 60 itu dari selisih atau maksimalnya ya antara kolom gudang B dan pabrik W. Nah, di sini kenapa 60? Kita lihat nih di sini. Pabrik W ini dia kapasitas produksinya 90.
Terus gudang B itu adalah 110 penyimpanannya. Tadi udah kepake 50 ya kuotanya, berarti masih ada 60. Maka nanti untuk 60 sisanya kuotanya ya udah dipakai aja dari hasil dari pabrik W. Kita ambil di sini 60 gitu. 60 berarti kan nanti dari pabrik W ini masih ada selisih produksinya yaitu 30 ya, karena 90 udah kepake 60 ke gudang B. Nah, untuk yang kolom kedua ini juga udah untuk kuota gudang B udah maksimal ya, jadi bisa kita coret di sini. Udah bisa kita coret, berarti nanti baris ketiga dan kolom kedua ini tidak akan masuk ke perhitungan. Nah, sama seperti sebelumnya kita cari selisih biayanya lagi. Nah, untuk cari selisih biayanya sama kayak tadi ya, untuk baris yang pertama kita lihat nih selisihnya untuk dua biaya pengiriman terkecil. Nah, karena untuk yang biaya pengiriman 5 ini sudah terpakai, tidak masuk hitungan ya kolom yang kedua, maka berarti cuma ada sisanya di 20 dan 8 untuk biaya pengiriman. Nah, 20 dan 8 ini kalau kita ambil selisihnya adalah 12. Kan 20 kurang 8, 12 ya. Terus untuk baris yang kedua, itu kolom kedua tidak masuk hitungan, berarti sisanya ada di 15 dan 10. Kita ambil selisihnya 15 dan 20, 15 dan 10, maaf, itu adalah 5. Untuk baris yang ketiga tidak masuk hitungan. Lalu untuk kolom juga sama. Kolom yang pertama ini juga masih sama ya, yaitu antara 20 dan 15. Selisihnya diambil berarti hasilnya 5. Kolom yang kedua tidak masuk hitungan karena sudah full, berarti saya kasih X. Kolom yang ketiga itu masih sama ya, 8 dan 10. Berarti selisihnya adalah 2. Sama kayak tadi kita ambil atau kita cari mana nilai selisih yang paling besar. Oh, nilai selisih yang paling besar ada di 12, yaitu di baris yang pertama ini. Nah, karena sudah ketemu nih selisih terbesarnya ada di baris yang pertama, kita lihat nih dari baris pertama ini mana yang biaya pengirimannya paling kecil. Tadi 5 udah kepake ya, berarti dicoret nggak usah. Nah, antara 20 dan 8, mana yang paling kecil? Berarti ada di 8. Makanya di sini di 8 saya kasih 30. 30 itu dari mana? 30 itu dari sisa produksi dari pabrik W. Tadi kan udah kepake 60 ya, udah kepake 60 untuk ke gudang B. Berarti sisanya 90 dikurangi 60 adalah 30. Nah, kenapa bisa 30 juga? Kita lihat nih kapasitas gudang C. Kapasitas gudang C itu 40. Jadi kalau udah kepake 30 masih ada sisa dong 10 ya. Nanti 10-nya kemana? Kita hitung berikutnya. Nah, yang intinya untuk baris pertama itu sudah full juga ya. Baris pertama udah full, terus baris ketiga udah full, kolom kedua juga udah full. Kayak gitu. Nah, sisanya ada di kolom pertama dan juga kolom ketiga serta baris kedua. Nah, terus sama seperti perhitungan sebelumnya, untuk baris yang pertama kita kasih nilai X ya, karena sudah tidak ada selisihnya lagi, sudah full, tidak masuk hitungan. Sedangkan di baris yang kedua, ini kita lihat selisihnya ada di 15 dan 10, berarti selisihnya 5. Baris yang ketiga tidak masuk hitungan juga. Kolom yang pertama, ini sisanya cuma 15 nih, berarti 15. Terus gudang B, ini kolom yang kedua juga nggak masuk hitungan karena udah full. Kolom yang ketiga, gudang C. Ini sisanya cuma ada 10 ya, berarti sisanya selisihnya cuma 10. Nah, dari perhitungan yang keempat ini, nilai selisih yang terbesar itu ada di 15, yaitu di kolom yang pertama. Nah ya, di kolom yang pertama. Nah, kita bisa melihat di sini. Untuk kolom yang pertama ini, kapasitas gudangnya kan 50 ya. Sedangkan, oh ya, untuk nilai terbesar kan tadi ada di 15 ya untuk kolom yang pertama. Kolom pertama ini sisanya cuma ada di 15. Nilai biaya pengirimannya 15 aja. Nah, untuk gudang A tadi kapasitasnya 50. Terus pabrik H itu kan tadi kapasitas produksinya 60 ya. Berarti ya udah dipakai di sini 50 maksimalnya. Karena nggak mungkin kalau 60 ya. Karena gudang A itu kapasitasnya cuma 50. Berarti di sini nanti dari pabrik H sebanyak 50 ton itu akan masuk ke gudang A semua. Nah, berarti kan nanti dari pabrik H masih ada selisih 10 ton ya.
10 ton nanti yang mungkin akan dikirimkan ke pabrik yang lain. Karena kalau misalkan dimasukin ke gudang A, dia cuma kapasitasnya 50. Nggak mungkin 60 tonnya masuk semua, berarti cuma kepake 50 gitu. Berarti untuk kolom yang pertama udah full nih di sini ya. Kapasitas gudang A udah full, makanya kita coret sama kayak gudang B. Sisanya cuma tinggal gudang C ya. Nah, gudang C ini dia masih ada selisih 10 nih. Kalau misalkan sebenarnya sih kalau bisa mau langsung juga udah langsung ketahuan ya bahwasanya nanti di pabrik H masuk ke gudang C itu adalah 10. Cuma kita buktikan lagi lewat perhitungan selisih ya. Nah, untuk baris pertama selisihnya X karena sudah full. Terus untuk baris yang kedua yang sisa cuma ada di 10 doang nih. Gitu ya. Karena baris kedua kolom pertama udah full, udah dicoret. Baris kedua kolom kedua juga udah dicoret. Tinggal baris kedua kolom yang ketiga. Dia cuma ada 10 nih. Nilai 10 dari biaya pengirimannya. Berarti selisihnya adalah 10. Baris ketiga udah full. Terus untuk kolom yang pertama juga udah full karena dicoret ya. Udah nggak masuk hitungan. Kolom kedua udah. Kolom ketiga juga sisanya di 10 nih. Nah, hasil perhitungan selisih sama-sama nih nilainya 10 sama 10 terbesarnya. Ya udah berarti adanya kita tinggal menentukan berapa nilai kapasitas yang ada di baris kedua kolom ketiga yaitu untuk pabrik H dan gudang C. Nah, sisanya bisa kita hitung sebenarnya. Untuk sisa kapasitas dari pabrik H tadi kan sisanya 10 ya. Karena udah kepake 50 ke gudang A, berarti sisanya yang bisa masuk ke gudang C adalah 10. Nah, kita cek lagi nih. Kalau kita kasih kuotanya 10, kita lihat gudang C itu kapasitas maksimalnya berapa sih? 40. Oh ya udah, berarti bisa masuk nih. 30 tambah 10 sama dengan 40. Karena kan 30-nya dari pabrik W. Terus pabrik H nyumbang 10. Berarti nanti masuk ke gudang C, totalnya adalah 40. Kayak gitu. Nah, berarti kalau udah terpenuhi semua, kita coret. Berarti udah nggak ada yang tersisa di sini ya. Nah, kalau kita rapihin, jadinya kayak gini. Jadi untuk masing-masing hasil produksi dari pabrik W, H, dan P, dari pabrik W, dia sebanyak 60 ton akan masuk ke gudang P dan ke gudang C adalah 30 ton. Terus dari pabrik H 50 ton ke gudang A dan 10 ton ke gudang C. Terus dari pabrik P sebanyak 50 ton akan masuk semua ke gudang B. Nah, dari sini kita bisa ngitung nih total biaya pengangkutannya. Caranya gimana? Caranya adalah masing-masing kuota dikalikan biaya pengiriman. Nih ya, 60 dikali 5 dari baris pertama ya, 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15, ditambah 10 kali 10, dan ditambah 50 kali 10. Gitu. Maka nanti total biaya pengangkutannya adalah 1.890. Tapi ini tadi kan satuan biaya pengirimannya dalam ribuan rupiah ya. Berarti di sini kalau kita tambahkan satuan ribuannya, jadi total biaya pengangkutannya adalah 1.890.000 rupiah. Nah, itulah total biaya pengangkutan yang bisa kita hitung dengan menggunakan metode Vogel. Jadi intinya sebenarnya dari metode Vogel ini yang mau kita hitung adalah berapa sih biaya pengiriman yang paling efisien gitu. Jadi kalau menurut metode Vogel, maka biaya pengiriman yang efisiennya itu adalah sebesar 1.890 atau 1.890.000 kalau misalkan ditambahkan dengan satuan ribuan rupiah tadi ya. Gitu. Nah, sama sebenarnya dengan perhitungan-perhitungan yang lain ya. Jadi dengan metode Modi, dengan metode stepping stone, nanti yang kita cari sebenarnya adalah berapa biaya pengiriman yang paling efektif, paling efisien dengan menggunakan masing-masing metode. Nah, inilah penjelasan singkat ya untuk bagaimana cara kita mencari total biaya pengangkutan dengan metode Vogel. Oke, jadi sebenarnya nggak terlalu sulit ya, cuma kita harus jeli dan teliti aja sebenarnya. Oke, itu mungkin dari saya untuk metode Vogel ini. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh Japri ataupun via grup ya. Kalau misalkan masih ada yang tidak mengerti cara perhitungan dengan metode Vogel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.